Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 4 kelas 9D. Kami akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Sebuah masa di mana kekuasaan terpusat pada satu pemimpin dan arah negara ditentukan lewat satu visi besar. Perkenalkan kelompok kami yaitu Arif Saipuddin, Rehan Hari Permana, Rizky Triardana, Naila Febriani, Erlinda Deski Nuryadi Putri, dan saya sendiri Cindi Putri Wigyastin. Masa demokrasi terpimpin tahun 1958 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat kepala negara. Pada saat itu, kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Latar belakang masa demokrasi terpimpin. Demokrasi parlementer 1950 sampai 1959 dianggap gagal membawa stabilitas politik dan ekonomi. Terjadi pergantian kabinet yang terlalu sering, konflik antar partai politik, dan ketidakmampu menyusun UUD baru oleh konstituen. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituen dan memperlakukan kembali UUD 1945. Ini menjadi awal masa demokrasi terpimpin. Perkembangan politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Dekret ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno karena situasi politik dan konstitusional saat itu mengalami kebuntuan. Berikut adalah perkembangan politik seputar peristiwa ini. Latar belakang politik. 1. Konstitusi yang berlaku sejak 1950. Indonesia menggunakan UUD 1950 yang menganut sistem parlementer. 2. Ketidakstabilan politik. Pemerintah yang sering berganti dan kabinet tidak mampu bertahan lama karena konflik antar partai di parlemen. 3. Konstituen buntu. Lembaga konstituen yang dibentuk hasil pemilu 1955 diberi tugas untuk menyusun UUD baru. Namun hingga 1959 mereka gagal mencapai mufakat, terutama mengenai dasar negara, Pancasila. Perkembangan politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya membubarkan konstituen, menyatakan bahwa UUD 1945 berlaku kembali dan UUD 1950 tidak berlaku, menyatakan pembentukan MPRS dan DPAS sesuai UUD 1945. Dampak dan perkembangan politik setelahnya. 1. Kembalinya sistem presidensial. UUD 1945 mengatur sistem presidensial memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden. 2. Meningkatkan kekuasaan Soekarno. Setelah dekret ini, Soekarno mulai menerapkan konsep demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat padanya. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi diperlakukan kembali lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959, praktik pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi tersebut. Tujuannya untuk memata kembali kehidupan yang stabil pada masa demokrasi parlementer dengan kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, kekuasaan presiden yang terlalu besar. Undang-Undang Dasar 1945 memang memberi kekuasaan besar pada presiden.
Tetapi dalam praktiknya, Soekarno menjadi semakin otoriter. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, dan Mahkamah Agung tidak menjalankan fungsinya secara independen. Presiden tidak hanya sebagai kepala negara, tapi juga mengambil alih banyak fungsi legislatif dan yudikatif. 2. Pembentuk lembaga negara di luar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dibentuknya Dewan Nasional, DPR, GR, MPRS, dan Front Nasional yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anggota DPR, GR, dan MPRS ditunjuk langsung oleh Presiden, bukan melalui pemilu. Ini tentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. 3. Tidak adanya pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pemilu seharusnya dilaksanakan secara periodik setiap 5 tahun sekali. Namun, setelah pemilu 1955, tidak ada pemilu sampai jatuhnya Soekarno. DPR dan MPRS tidak dipilih rakyat, melainkan diisi oleh orang-orang yang ditunjuk. 4. Dominasi Presiden dalam MPRS. 1. MPRS seharusnya menjadi lembaga tertinggi, namun praktiknya tunduk pada kehendak Presiden. 2. Contohnya MPRS mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup pada tahun 1963. Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. 5. Pengaruh PKI dalam pemerintahan. Dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada tempat bagi ideologi komunisme. 2. Namun selama demokrasi terpimpin, PKI justru mendapatkan ruang besar dalam politik nasional, bahkan menjadi salah satu pilar dalam konsep Nasakom. 3. Hal ini menimbulkan ketegangan dan konflik dengan unsur militer dan kelompok keagamaan. Perkembangan politik. C. Kekuatan politik nasional. 3. Kekuatan politik nasional. Trisula politik nasional. 1. Nasionalis. A. Diwakili oleh PNI, Partai Nasional Indonesia, dan tokoh-tokoh pendukung Soekarno. B. Ideologi nasionalisme Indonesia, mendukung persatuan dan kedaulatan bangsa. C. Peran, mendukung penuh kebijakan Soekarno dan menjadi bagian penting dalam pemerintahan. 2. Agama. A. Diwakili oleh NU, Nahdlatul Ulama, Masyumi sebelum dibubarkan, dan kelompok Islam lainnya. B. Ideologi Islam, dengan keinginan agar nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. C. Peran, NU sempat masuk dalam pemerintahan, tapi Masyumi dan partai Islam lainnya justru semakin terpinggirkan, terutama setelah Masyumi dibubarkan pada tahun 1960. 3. Komunis. A. Diwakili oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. B. Ideologi, komunisme atau Marxisme-Leninisme. C. Peran, PKI sangat dekat dengan Soekarno dan mendapatkan banyak dukungan politik. Mereka aktif dalam organisasi massa dan memengaruhi banyak kebijakan negara. Perkembangan politik. D. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah bebas arti tidak memihak pada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. 1. Old Devo dan Nevo. Old Devo, Old Established Forces. 2. Merajuk pada negara-negara barat dan kapitalis seperti Amerika Serikat dan sekutunya. 3. Dicap oleh Soekarno sebagai kekuatan imperialis yang sudah mapan dan memindas negara-negara berkembang. 4. Soekarno menolak kerja sama ekonomi atau politik dengan negara-negara Old Devo karena dianggap mengancam kedaulatan nasional. 5. Nevo, New Emerging Forces. 6. Merajuk pada negara-negara berkembang atau baru merdeka, serta negara sosialis seperti Tiongkok dan Uni Soviet. 7. Dukungnya mencerminkan semangat anti-imperialis dan solidaritas negara-negara dunia ketiga. 8. Soekarno memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam blok. Perkembangan politik. D. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah bebas arti tidak memihak pada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. 2. Politik mercusuar. Konsep kebijakan pembangunan berskala besar untuk menunjukkan kejayaan Indonesia kepada dunia, meskipun tidak memperhatikan kondisi ekonomi rakyat. Contoh nyata, pembangunan monumen nasional, Monas, Hotel Indonesia, Gelora Bung Karno, dan pelaksanaan Gonevo, Game of the New Emerging Forces.
Tujuan utama meningkatkan citra Indonesia secara internasional sebagai negara besar dan berdaulat. Kritik. Proyek-proyek dianggap boros anggaran dan memperparah kondisi ekonomi dalam negeri yang sudah terpuruk karena inflasi dan krisis pangan. Perkembangan politik. D. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah bebas, artinya tidak memihak pada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok GNB atau Non-Aligned Movement adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada masa Perang Dingin sebagai respon terhadap polarisasi dunia antara dua blok besar. Blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia memainkan peranan penting dalam pembentukan dan perkembangan gerakan non-blok. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan posisi Indonesia dalam gerakan non-blok. Perkembangan politik. D. Politik luar negeri. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok. 1. Peran awal. Indonesia termaksud pelopor gerakan non-blok. Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Diprakarsai Indonesia. Jadi cikal bakal GNB. 2. Negara pendiri. Indonesia resmi menjadi pendiri GNB pada KTT pertama di Beograd tahun 1961. Presiden Soekarno mendorong agar negara berkembang tidak ikut blok barat atau timur. 3. Peran aktif. Indonesia menjadi tuan rumah KTT GNB ke-16 di Jakarta tahun 1992. Aktif menyuarakan kepentingan negara berkembang dan perdamaian dunia. 4. Posisi strategis. Indonesia bersikap netral, tidak berpihak pada kekuatan besar, mendorong kerjasama internasional yang adil. 5. Relevansi sekarang. GNB tetap penting untuk memperjuangkan isu global seperti keadilan ekonomi, perubahan iklim, dan kedaulatan negara. Perkembangan politik. D. Politik luar negeri. 4. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk membangunkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Pendirian Federasi Malaysia diproklamirkan menghadapi tindakan ini. Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi pada tanggal 17 September 1963. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dewi Komandan Rakyat Dwikora. Pembebasan Irian Barat. Latar belakang. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda masih menguasai Irian Barat, sekarang di Papua. Indonesia menganggap Irian Barat bagian dari sah dari wilayahnya, sesuai proklamasi 17 Agustus 1945. Upaya diplomasi. Indonesia berjuang lewat jalur diplomasi di PBB dan forum internasional, tapi Belanda tetap menolak menyerahkan Irian Barat. Konferensi militer. Tahun 1961, Indonesia melancarkan operasi militer Opratikora untuk merebut Irian Barat. Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Penyerahan Irian Barat. Tahun 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York. Wilayah Irian Barat diserahkan sementara kepada PBB, lalu diserahkan ke Indonesia tahun 1960. Peristiwa Gerakan 30 SPKI 1965. Latar belakang. Ketegangan politik meningkat pada 1960-an antara TNI dan PKI dan kelompok
politik lainnya. PKI saat itu adalah partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Peristiwa 30 September 1965, pada malam 30 September 1965, sekelompok orang yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat. Tujuannya diduga untuk menggulingkan pimpinan TNI dan merebut kekuasaan. Penumpasan dan tuduhan. Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali militer dan memimpin operasi penumpasan Gerakan 30 SPKI. Pemerintah menyatakan bahwa Gerakan 30 SPKI didalangi oleh PKI sehingga partai tersebut dibubarkan. Perkembangan ekonomi. Dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas, tujuan pembentukan untuk merencanakan pembangunan nasional secara terarah dan menyeluruh setelah Indonesia merdeka. Dibentuk untuk menghadapi masalah ekonomi dan sosial pasca kemerdekaan. 2. Waktu dan dasar hukum. Dibentuk pada 19 Januari 1960 oleh Presiden Soekarno. Nama lengkap Dewan Perancang Nasional atau Ejen Lama. 3. Tugas utama. Membuat rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, menyusun strategi pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Perkembangan ekonomi. B. Devaluasi mata uang rupiah. Devaluasi mata uang rupiah adalah kebijakan menurun nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dengan tujuan memperbaiki kondisi ekonomi, terutama untuk mendorong ekspor dan impor. Devaluasi dilakukan ketika nilai rupiah dianggap terlalu tinggi sehingga menyebabkan defisit perdagangan atau inflasi. Dalam sejarah Indonesia beberapa kali melakukan devaluasi karena tekanan ekonomi seperti hiperinflasi atau krisis moneter. Perkembangan ekonomi. C. Deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi dapat merujuk pada beberapa hal, tergantung pada konteksnya. Secara umum, deklarasi ekonomi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh suatu pihak, pemerintah, organisasi internasional, atau kelompok negara yang menyatakan kebijakan, tujuan, atau komitmen dan bidang ekonomi. Berikut beberapa contoh dan penjelasan berdasarkan konteks. Yang pertama, deklarasi ekonomi dalam konteks pemerintah atau negara biasanya dikeluarkan sebagai bagian dari kebijakan nasional. Contohnya, deklarasi reformasi ekonomi seperti deregulasi atau privatisasi. Deklarasi komitmen terhadap ekonomi hijau atau digital, pernyataan tentang rencana pemulihan ekonomi pasca krisis, misalnya pandemi, bencana alam. Contoh, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi untuk meningkatkan investasi asing dan membuka lebih banyak lapangan kerja. 2. Deklarasi ekonomi dan konversi internasional. Deklarasi yang dibuat oleh kelompok negara seperti G20, ASEAN atau PBB. Contoh, deklarasi ekonomi ASEAN yang menekankan integrasi ekonomi region. Deklarasi G20 tentang stabilitas pasar global dan menggunakan inflasi. 3. Deklarasi ekonomi dalam sejarah. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Ini singkat banget, yaitu kehidupan sosial diatur pemerintah otoriter dipengaruhi ideologi Nasakom. Pendidikan fokus pada nasionalisme dan politik, akses masih terbatas. Yang ketiga ada budaya, yaitu seni dan budaya diarahkan dukung ideologi negara. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.